Buku adalah jendela dunia dan buku adalah gudangnya ilmu. Melalui buku kita akan mengetahui pemikiran orang yang juga akan bermanfaat untuk pemikiran kita sendiri. Dengan buku kita akan lebih maju karena akan lebih cepat mengetahui apa yang belum kita ketahui menjadi lebih tahu lebih dulu. Dan ketika manusia itu berada dalam sebuah peradaban, maka tidak akan lepas dari buku, karena melalui buku peradaban itu akan lebih maju dan manusia itu akan terangkat harkat dan martabatnya, yang akhirnya akan menjadikan sebuah kesejahteraan untuk masyarakat itu sendiri. Manusia pada akhirnya ingin terus mengetahui wawasan-wawasan melalui buku. Ketika manusia tidak menikmati buku, tentunya buku textbook yang tertulis, ada juga buku-buku alamiah yang tidak tertulis. Artinya kita jangan memahami buku yang harus kita pegang, tetapi pahamilah lingkungannya, karena apa yang ada di lingkungan di dalam buku memberikan dasar berpikir kita untuk bisa lebih maju lagi. Manusia modern harus membaca buku, dikarenakan di dalam buku terkandung berbagai ilmu baik di masa lalu, masa kini, dan juga prediksi di masa yang akan datang. Sehingga melalui buku kita bisa mengetahui berbagai kemungkinan yang akan terjadi, karena buku merupakan hasil pemikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk tulisan, sehingga akan bermanfaat dalam sebuah langkah-langkah ke depan untuk manusia itu sendiri. Ketika manusia menjauhkan diri dari kebiasaan membaca, tentunya membaca ini akan menjadi sasar kita untuk menambah keilmuannya. Manusia yang selalu menambah keilmuannya secara martabat akan menjadi lebih baik dan akan ditinggikan oleh Yang Maha Kuasa, karena manusia yang berilmu di mata Allah akan lebih mulia daripada yang tidak. Buku adalah kumpulan ilmu yang disusun oleh para penulisnya, yang tentunya memberikan arah kita berpikir dalam satu segmen, sehingga kita memanfaatkan buku untuk mengetahui berbagai segmen-segmen dari pemikiran seseorang dan untuk mengetahui apa yang terkandung di dalam buku itu sendiri. Buku jangan dipahami textbook, apa yang kita pegang, tapi sesungguhnya buku yang sesungguhnya adalah apa yang berada di lingkungan kita. Sehingga ketika kita hidup bersosialisasi dengan seseorang, maka bentuk sosial itu adalah sebuah buku yang tak tertulis. Dan buku yang tidak tertulis akan lebih banyak di alamnya, sehingga di dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa ilmu yang kita tulis itu sekalipun ada 7 samudera dan itu akan laut jadi tintaknya, maka tidak akan berhenti dan dia akan cukup untuk menulis sebuah ilmu. Sehingga buku yang ada di alam ini tentunya lebih luas, lebih banyak, dan banyak yang harus kita kaji, sehingga buku yang ada di luar teks itu akan menjadi lebih manfaat, karena itu akan mudah dicerna, dipahami, sehingga kita juga akan menjadi lebih bijak dengan memahami buku-buku yang ada di textbook maupun di luar lingkungan kita. Seseorang yang sudah sering membaca buku dan mengkaitkan dengan apa yang terjadi di buku seluar textbook, maka berarti orang itu sudah memiliki dasar keilmuannya. Sehingga dasar keilmuan itu akan dipadukan, akan menjadi lebih baik ketika apa yang kita lakukan itu tentunya menjadi dasar pemikiran kita dalam memahami sebuah situasi dan kondisi yang berjalan selama itu. Kita melihat sebuah kondisi pohon pisang misalkan. Pohon pisang ini ternyata selalu berbuah ketika sudah memiliki generasinya. Dan ada sesuatu yang tidak pernah kita amati, bahwa jantungnya pisang itu tidak pernah mengarah kepada anaknya. Ternyata sebuah posisi jantung pisang selalu menghindari anaknya, menunjukkan bahwa berbuah tidak perlu membahayakan para generasi berikutnya. Sehingga dengan filsafat pisang yang kita pelajari, bahwa pisang selalu berbuah dan menyediakan untuk generasi yang akan datangnya, maka itu juga akan menjadi sebuah ilmu bahwa mengayomi yang kecil, mengayomi sebuah generasi yang akan datang itu maha penting. Buku yang ada di Kota Cilegon secara data di perpustakaan daerah baru ada 25.000 dengan ada 15.000 judul. Namun buku yang ada di kantor ini sebetulnya lebih kecil daripada yang ada di Kota Cilegon.
karena ada 400 masjid, itu saya yakin juga terdapat buku-buku kitab Al-Quran khususnya, itu juga menjadi sebuah kekayaan yang maha luar biasa. Dan buku yang ada di sekolah juga ini jumlahnya ribuan, itu apabila kita jumlahkan dari 400 sekolah, maka itu juga akan menjadi aset kita. Sehingga jumlah buku yang ada di kota Cilegon, dengan status kota Cilegon menjadi kota terkaya nomor 4, dipastikan bahwa literasi di kota Cilegon sebetulnya lebih baik daripada data yang muncul, yaitu indeks literasinya mencapai 11,99. Gairah masyarakat Cilegon terhadap membaca memang masih perlu ditingkatkan. Namun generasi muda sekarang tentunya membaca dengan caranya, karena mereka sangat menguasai medsos, maka media sosial itu juga menjadi cara lain untuk meningkatkan minat baca mereka. Sekalipun kita juga menyiapkan sebuah program dalam rangka untuk meningkatkan minat baca, diantaranya adalah pojok baca digital, sehingga akan mengakses masyarakat dan memberikan pelayanan terhadap mereka, sehingga mereka memerlukan sebuah informasi, maka dengan menggunakan HP-nya bisa juga membaca informasi-informasi yang berjalan saat itu, yang masa lalu maupun di masa yang akan datang, dengan prediksi-prediksi yang selalu ada di dalam sebuah informasi. Harapan kami dari Kepala Dinas Perpustakaan Kasih Kota Cilegon, mari tingkatkan budaya membaca, sehingga masyarakat Cilegon akan lebih berwawasan, karena ilmu yang diperoleh dari buku akan memberikan kita kemajuan secara keilmuan, dan itu akan berdampak kepada masalah kesejahteraan yang kita inginkan selama ini.